pas ngedownnya itu ya pas Kendri saya banyak nggak laku itu, kadaluarsa. Kan otomatis uang saya juga dimodal di situ. Iya, dari situlah. Gimana caranya ini? Selamat datang di Diary of MKM ya, kita ketemu lagi. Di Diary of MKM adalah podcast ya, tempat para pelaku UMKM saling berbagi ya, terutama berbagi mengenai dukanya, kesulitannya dalam membangun UKM. Nah, di sini memang podcast kita ini adalah kerjasama antara Kemangkres dan Parkit Foundation. Saat ini kebetulan hari ini kita kedatangan tamu ya, Ibu Rika Susilawati. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Ya, jadi tadi saya sempat ngobrol sama Bu Rika. Kalau saya bilang ini Bu Rika ini adalah panutan kita lah gitu, sebagai pelaku usaha yang baru memulai usaha. Karena Ibu Rika ini pengalamannya udah sangat banyak ya, dan bisnis dan usaha Ibu Rika ini sudah kalau sekarang kan setelah era pandemi kita selalu mengatakan UMKM go digital. Nah, Ibu Rika ini adalah salah satu contohnya ya, yang menerapkan UMKM go digital. Nah, kebetulan di sini kita juga Ibu Rika datang dengan beberapa produknya ya. Ini banyak sekali, nanti kita akan bahas satu persatu apa aja produknya ya. Sembari kita ngobrol bagaimana perjalanan usahanya Ibu Rika. Oke, Ibu Rika, saya panggilnya Ibu Rika aja ya. Ibu atau kakak atau apa? Boleh suka-suka. Oke. Iya. Nah, Ibu Rika memulai suatu atau memutuskan untuk mendirikan suatu usaha atau MKM itu sejak tahun berapa Bu? Kira-kira Bu? Tahun berapa ya? 2019 pertama. 2019 ya, 2019. berarti setahun sebelum pandemi ya itu ya? Iya, setahun sebelum pandemi. Oke, waktu itu usahanya apa Bu? Pertama itu usahanya olahan kentang. Olahan kentang. Iya, kentang teri sama bawang goreng. Kentang teri sama bawang goreng. Iya. Kentang itu kayak french fries atau kentang apa? Mustafa katanya ya. Oh, kentang Mustafa ya. Sebenarnya saya juga nanti teman-teman bisa komen ya, dari mana asalnya kentang kata Mustafa itu ya. Kenapa diberi nama Mustafa? Iya. Padahal dia dibikinnya di Depok ya. Padahal bikinnya di Depok, bahkan di daerah lain juga kan. Iya. Bukan kentang Depok jadinya ya. Iya. Kalau saya bilangnya produk saya kentang teri gitu, karena karena ada teri Medannya. Ada teri Medannya ya. Jadi kentri gitu. Kentri ya nama ininya. Namanya. Nah, waktu itu gimana Bu ceritanya pas bikin kentri itu, Ibu memasarkannya gimana waktu itu? Pemasarannya sih pertama untuk ini ya tetangga, okay. Temen gitu. Tapi kan terbatas ya. Kemudian ikut pelatihan dari DKUM. Depok. DKUM itu panjangannya apa Bu? Dinas Koperasi Usaha Menengah ya gitu ya. Okay. Ikut program WUB, Wirausaha Baru. Ya, itu saya masuk WUB gelombang 1. Oke. Nah, dari situ dapat pelatihan tentang online. Maksudnya online ini bikin usaha online atau maksudnya, apa? Usahanya itu dipasarinnya lewat online. Online. Gitu. Dari situlah lewat Facebook. Akhirnya saya bikin Facebook karena saya tadinya nggak punya juga. Oh iya, kalau emang online ya emang mau nggak mau kita harus punya Facebook ya. Tadinya kan awalnya saya nggak punya Facebook, nggak ngerti gitu loh, nggak ngerti Facebook, nggak ngerti Instagram, karena kan
ibu rumah tangga biasa lah, nggak pernah gini. Nah setelah itu karena kebutuhan, ya udah saya akhirnya bikinlah Facebook. Bikin Facebook khusus untuk jualan yang country tadi itu. Iya, country itu. Nah alhamdulillah sih setelah ke Facebook itu jadi produk saya dikenal gitu loh. Makin dikenal. Iya. Makin dikenal makin banyak yang pesen. Iya, maksudnya itu yang pesennya tuh dari luar Jakarta, Jabodetabek gitu, sampai ke Surabaya ada juga. Senang ya Bu ya kalau kita dapat pesanan dari maksudnya dari di luar daerah. Iya. Misalkan ketemu orang Surabaya gitu. Iya, maksudnya. Itu ya. Iya, tato WA masuk pesen kemana kirimnya Surabaya. Kok bisa ada? tahu gitu kan? Iya, ternyata ya dari online itu. Dari online ya. Iya, seperti itu. Tapi waktu itu berarti Ibu fokus waktu itu di kentang teri ya. Untuk rasa-rasanya tetap original aja. Ada 3 rasa. Oh, ada 3 rasa. Iya, kentang teri itu ada 3 rasa original. Pedas manis sama asin pedas. Oke. 3 ini kan sebenarnya untuk usianya beda-beda sih sebetulnya. Kalau yang original itu untuk anak-anak tadinya awalnya, yang nggak begitu pedas ya. Nggak pedas. Kalau pedas manis kan untuk orang tua biasanya suka yang pedas manis itu. Nah kalau untuk asin pedas itu biasanya untuk anak-anak remaja. Gitu. Jadi dia nggak mau manis kan, tapi pengen pedas. Tapi gitu. pengen pedas. Iya. Ya. Jadi ya waktu itu kan emang lagi hebohnya boomingnya pedas, semua makanan pedas ya. Iya, kayak bon cabe gitu kan bon pedas cabe, makan ada seblak pedas gitu kan. Terus cabenya juga saya bikin sendiri Mas. Sambal di ininya di kentangnya itu. Iya, yang kentang teri pedas, asin pedas. Cabenya saya bikin sendiri dijemur 5 hari. Cabai rawit. Cabai rawitnya dijemur. Dijemur terus di oven juga. Itu supaya apa Bu? Supaya airnya hilang atau gimana? Supaya awet. Jadi saya nggak pakai yang bumbu instan itu. Artinya nggak pakai pengawet ya? Enggak, karena saya punya anak juga kan. Jadi kalau untuk itu ngeri juga lah. Jadi pengennya produk saya tuh sehat gitu. Karena dimakan juga. Iya. Dimakan sendiri juga ya. Karena kan kadang banyak juga tuh orang yang buka usaha tapi nggak dimakan sendiri gitu kan. Jadi nggak pakai bumbu instan cabai bubuk itu enggak. Jadi bikin sendiri saya. Berarti benar-benar sehat ya harusnya. Seperti itu. Selain itu waktu itu kan tadi Ibu katakan di Facebook ya kan. Waktu itu dipasarkan lagi selain dari tetangga. Kalau yang offline-nya pernah kemana Bu? Offline-nya kan kita ada binaan dari DKUM itu. Terus kan ada kurasi untuk ngisi gerai UMKM. Iya, nah kebetulan produk saya lolos. Nah saya kebagian ngisi di Superindo DTC. Dekat daerah Depok ya? Iya. Itu sih pilihan kita sih maunya di mana gitu. Gitu. Waktu itu ya kebetulan DTC itu dekat dengan rumah saya. Dekat dengan rumah. Jadi kan bisa bolak-balik gitu ya. Nah saya dapet di Superindo itu di depan kasir Superindo. Lumayan ya itu. Iya, berapa lama tuh dibikin stand di situ Bu? Waktu itu? Ada setahun. 2 tahun. 2 tahun ya. Berarti sampai 2019 2021 ya? Iya, sebelum pandemi. Sampai sebelum pandemi. Iya, pas udahannya pas pandemi. Sayang banget tapi ya sekarang udahannya. Tapi sekarang masih tetap lanjut. Kalau misalkan ada ini pesanan tetap masih tetap ya. Tapi pasti berkurang ya. Iya. Artinya kan online, hanya fokus di online ya sekarang kalau pas di ini. Iya, country saya kan dulu lumayan juga tuh di Maklon gitu untuk keluar. Iya. Jadi, untuk ke Australia apa kemana gitu. Jadi dari saya tanpa brand gitu. Itu dapatnya kepilihnya supaya dipasarkan di sana tuh dari mana? Ada yang tahu produk saya, jadi mereka menghubungi saya gitu. Pastinya kan ada yang tahu itu mungkin dari komunitas juga ya. Atau dari komunitas grup-grup ya. Kan saya
sering posting. Jadi kalau pagi itu posting dulu jualan saya gitu, maksudnya produk saya. Nah, lama-lama pada tahu apa sih ini gitu kan. Jadi ibaratnya kan kalau orang pagi pakai baju rapi ke kantor, ibu kan mandi terus tinggal posting ya. Ini kantornya nih gitu ya kan. Itu wajib. Iya, jadi saya posting dulu gitu. Dari situlah mereka tahu produk saya ini gitu. Ya, tapi emang kalau kita memfokuskan di jualan online, memang kan ya kalau online itu kan kita nggak nyiapin apa-apa kecuali satu, konten. Iya, ya kan? konten. Pasti kan jualan kita berdasarkan konten ya Bu. Iya, kalau offline kita gelar gitu. Kalau online kita konten itu adalah utama tuh, ya kan. Orang nggak akan beli produknya, nggak akan, maksudnya oh ini rasanya gimana gitu kan, nggak mikir itu dulu. Yang penting kontennya dulu ada. Iya, gitu. Konten sama fotonya yang menarik. Nah itu dia. Seperti itu. Kan ceritanya berarti tadi kentrinya tadi pas pandemi off ya, maksudnya bukan off secara offline ya, secara offline. Nah, penjualannya turun drastis ya. Drastis. Karena kan waktu itu mungkin karena ada standnya itu kan rame kan, daerah situ kan saya tahu cukup padat, rame di situ. Gimana Bu menyiasatinya saat pandemi ini, orang banyak di rumah, gimana Ibu menyiasatinya? Apa tetap lanjut dengan si kentrinya atau gimana nih ceritanya dulu? Pas pandemi itu kentri saya langsung drop gitu ya. Karena kan saya taruh di minimarket itu Mas, sistemnya konsinyasi kan. Waktu itu kan kayak di lockdown gitu loh. Supermarket kan berapa lama tutup tuh. Ya? Iya. Jadi produk saya ini kadaluarsa. Terus yang maklon juga sama sekali nggak ada masukan ya. Akhirnya nggak ada aktivitas. Terus gimana nih maksudnya biar tetap jalan gitu. Nah kebetulan di rumah itu setiap hari ada ibu-ibu tuh jualan ikan mas gitu ya, yang pakai ember. Itu ke rumah selalu nawarin setiap hari tuh. Pertama sih ya beli untuk konsumsi sendiri gitu. Tapi lama-lama kalau nggak beli nggak enak gitu ya. Terus kalau makan ikan terus juga bosan. Ya. Akhirnya tuh muncul ide gitu, gimana nih ikan ini diolah gitu ya. Akhirnya kebetulan kakak saya kan suka bikin pepes tuh. Pepesnya enak gitu. Akhirnya lewat WA gitu ya, saya tanya gimana cara bikinnya. Nah, kasih tahu tuh. Akhirnya saya ikan mas itu saya olah lah jadi pepes awalnya. Awalnya sih cuma pepes ikan mas aja. Iya. Terus kalau pertama itu bikinnya kan harus habis hari itu juga kan. Iya. Kalau nggak habis ya basi istilahnya. Terus pikir lagi, kan nggak setiap hari habis produk saya. Pasti. Ya, kita baru bikin pasti nggak bakal terus kan baru juga kan ini. Akhirnya gimana caranya biar produk saya bisa awet gitu. Nah pas buka grup WA itu ada pelatihan dari IPB tentang pengawetan makanan ini frozen, cara bikin makanan frozen ya gitu. Iya, cara nanganinnya gimana gitu. Akhirnya saya ikut tuh, maksudnya online kan, ya. Webinar gitu. Dari situlah saya begini caranya. Jadi saya beralih di frozen ikannya. Iya. Berarti dari frozen jadi tahan berapa hari? Kalau frozen itu sekarang 8 bulan. 8 bulan? Iya, di suhu frozen ya. Di dalam lemari es ya, freezer ya?
Iya. Berarti jauh banget ya bedanya ya dari walaupun kita bikinnya langsung, terus ditaruh di freezer pun juga nggak pasti nggak bakal sampai 8 bulan. Iya. Gitu. Sebelum frozen kan kita harus bikin tiap hari. Iya ya, setiap hari. Iya kalau misalkan laku semuanya kan, semua gitu. Iya. Setelah frozen ini, begitu cara pengenanganannya, biar maksudnya nutrisinya nggak hilang kan ya. Di frozen itu kan ada ilmunya ternyata gitu loh. Dari situlah di frozen tadinya cuma pepes ikan mas. Terus permintaan konsumen ada ikan lain dong gitu. Akhirnya cobalah bandeng. Oke, tapi memang fokusnya di ikan. Iya, kalau sekarang di ikan. Kayak pepes ayam, pepes tahu gitu belum ya? Belum. Pepes ayam udah. Ada. Iya, karena itu permintaan juga. Tadinya kan cuma pedes aja. Ternyata ada juga tolong dong bikin yang nggak pedes tanpa gitu cabai sama sekali karena saya nggak bisa. Ternyata itu ada pasarnya tanpa cabai gitu. Bener. Jadi sekarang ada 2 varian, pedas sama non chili. Sama nggak pedas. Iya, seperti itu. Tapi menarik sih, maksudnya cerita Ibu dari adanya pelatihan, webinar terus langsung diterapin gitu. Iya. Maksudnya kadang-kadang gini loh, kalau kita ikut webinar, apalagi webinar ya kan bukan secara offline gitu kan. Iya. Kita kan kayak agak gimana ya gitu. Maksudnya ada rasa males-malesnya lah gitu kan. Iya. Mau nerapin gitu. Apa Bu yang buat Ibu tergerak itu, ini harus gue lakuin gitu. Karena saya pengen produk saya tuh bisa dinikmati semua orang gitu loh. Maksudnya kan kalau online itu bisa semua orang tahu gitu loh Mas. Jadi setiap ada pelatihan tentang pemasaran online pasti saya ikut. Oke, berarti kan pelan-pelan Ibu sudah melangkah ke online gitu kan emang itu udah mimpinya kayak gitulah, bisa online. Terus Ibu cari apa aja nih yang bisa dilakukan supaya produknya jadi online gitu ya Bu. Berarti mungkin awalnya Ibu pasti ini cerita dikit ya. Pada saat bikin si pepes ini, awalnya Ibu yakin nggak dengan produknya Ibu seperti itu? Pertama kan tes pasarnya tetangga. Mereka bilang enak gitu loh, maksudnya. Jadi saya pede lah. Iya. Jadi harus yakin ya. Oh ini produk kita nih pasti. Terus ada gitu. Repeat order juga, berarti kan memang bisa diterima gitu loh, maksudnya. Betul. Dari situlah. Oh berarti saya bisa nih di sini. Terus kenapa ke pepes? Karena bahan baku mudah didapat. Sama penjual yang tadi lagi nggak? Sama yang jualan yang datang setiap hari yang jual ikan? Enggak, karena ikannya udah di depan pintu kan. Jadi saya nggak usah keluar rumah, udah dianterin sama ibu itu awalnya. Sama ibu itu. Iya, gitu. Jadi dibersihin pula. Jadi saya kan udah enak lah ada yang bantu gitu ya. Dari situlah terus bahan-bahannya juga nggak terlalu ribet juga, di warung ada, nggak perlu ke pasar gitu loh. Ini kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini ada beberapa produknya Bu Rika ya. Tapi ini dijualnya di dapur Mom Rika itu ya. Oke, ini ada rasa ini ayam. Ini ayam. Iya. Oh ya. Ini gimana Bu cara misalkan aku beli ini misalkan. Setelah itu saran penyajiannya gimana kira-kira Bu? Itu saran penyajiannya itu ada kan ditulis di situ, itu cukup dihangatkan. Kalau mau anget ya dihangatkan, dikukus. Kalau enggak dipanggang di teflon. Oke, kalau pakai microwave bisa nggak kalau yang ini? Bisa kayaknya. Belum nyoba ya? Belum nyoba. Tapi kalau untuk dikukus pakai plastiknya nggak apa-apa. Oh iya. Iya karena kan ada beberapa plastik yang khusus itu khusus untuk food grade gitu ya. Terus kalau dimakan pun langsung bisa. Oh iya. Cuma dingin. Tapi ini sebenarnya udah mateng ya. Udah mateng, iya. Jadi
ini bisa langsung dimakan. Iya. Kalau untuk pepes ikan mas sama itu durinya sudah lunak, bisa dikonsumsi juga. Oh, gimana cara bikinnya lunak, Bu? Kalau saya tanpa presto, jadi dikukus selama 8 jam. 8 jam? Dengan api kecil. Dengan api kecil 8 jam lumayan juga. Iya, kalau pakai presto sih cepet ya empuknya. Cuma bumbunya kurang meresap kayaknya. Kurang meresap. Jadi ini dikukus selama 8 jam supaya bumbunya meresap. Meresap dan tulangnya jadi ikut lunak ya. Seperti itu. Kalau yang ini, ini beda. Ini kalau ini mah pecak ikan nila ya. Ini pecak ikan nila sama ya tadi Bu. Penyajian juga ini yang penting. Kalau ini panasin. Kalau mau dipanasin boleh dikukus aja. Dikukus juga. Iya, sama Oh, plastiknya. plastiknya. Iya, terus sambalnya itu kan ada sambal di dalam. Ya. Tinggal disiram pakai air panas. Siram pakai air dispenser aja, air panas. Nanti itu udah cukup ya. Nanti disiramkan ke atas ikannya. Kalau ini kan terus ada jeruknya juga bisa dipakai. Ini berarti digoreng kan ini ya? Iya, itu udah digoreng. Kalau kita panasin lagi di ini juga bisa ya? Kalau misalnya digoreng ulang. Maksudnya nggak usah pakai minyak lagi, bisa nggak sih? Atau digoreng ulang? Kayaknya sih jadi kurang ini ya. Jadi gosong gitu ya. Gosong ya. Disarankan sih dikukus ininya apa namanya? Menghangatkannya. Seperti itu. Tapi ini sama tahannya tadi 8 bulan. Kalau ini 3 bulan. Ini 3 bulan. Iya. Oke. Nah, ini tadi ya. Iya. Oh, ini yang ikan mas tadi ya. Ikan mas ya. Selain ikan mas, ikan apa lagi Bu? Ikan bandeng. Bandeng. Iya. Bandeng juga banyak ya durinya itu ya. Iya, tapi bisa dimakan kalau pepes saya. Even tulang-tulang tengahnya itu juga empuk ya Bu? Iya. Jadi kalsiumnya banyak. Kalsiumnya banyak ya. Iya. Berarti ini kalau mau pesen di Instagramnya langsung? Iya, dapur Mom Rika, di Shopee juga ada. Oh, di Shopee juga ada. Wow. Shopee berarti. Shopee sama dapur Mom Rika juga. Sama namanya. Ya, Tokopedia juga bisa. Tokopedia juga. Nah, itu tadi yang saya katakan ya. Ibu Rika ini udah sangat-sangat melek digital ya. Jadi buat teman-teman yang ada di sini, ya ini salah satu contoh UMKM yang benar-benar melek digital. Instagram punya, terus Tokopedia punya. Karena kebutuhan. Shopee punya. Iya. Apalagi Shopee punya. Facebook punya. TikTok ada. Tuh, TikTok juga punya. Iya, Google Business. Google Businessku ya. Iya, Google Business punya. Nah, itu kan ibu punya semua tuh. Iya. Gimana Bu ceritanya kenapa bisa punya semua? Karena ikut pelatihan. Ikut pelatihan terus. Iya, ikut pelatihan dari Kementerian Kelautan sih pertamanya. Jadi di situ kita dikasih pelajaran yang Canva. Oh, Canva. Iya, terus Google Business. Iya. Wah, ibu bisa semua dong Bu. Bisa Canva juga. Iya. Belajar live juga bisa pakai TikTok ya kan, bikin video TikTok. Iya, ya? video. Tapi kalau live belum coba ya, karena belum banyak pengikutnya. iya. Tapi nggak apa, itu kan yang penting kan langkah kita udah menuju ke sana. Iya. Ya kan, ya, langkah awal kita ke sana. Saya menarik sih pelatihan ya Bu ya. Gimana caranya? Misalkan saya UMKM baru lah gitu, saya mau bikin UMKM, saya bikin usaha baru, terus saya pengen dapat informasi pelatihan itu. Caranya kita harus ikut komunitas mereka. Kalau saya dulu pertama gabung itu di DKUM Depok. Awalnya tuh. Cara gabungnya gimana? Nah, kita datang langsung ke sana. Datang langsung. Iya, kalau DKUM Depok adanya di Wali Kota Depok ya. Ya. Di gedung di Baleka lantai 7 kalau nggak salah. Nah, dulu saya pertama tuh datang ke sana sambil bawa produk. Yang pertama tuh kan Kentri itu ya.
Ya maksudnya ini saya punya produk ini Pak, saya mau dibina maksudnya. Ya alhamdulillah langsung diminta besok hari Senin bisa nggak Ibu ikut pelatihan gitu. Dari situ awalnya. Jadi setelah ikut komunitas itu kan banyak informasi yang masuk. Pas mau ke sana, pas mau ke sana itu Ibu ada rasa takut nggak? Saya nggak pede gitu. Awalnya sih iya. Tapi demi apa maksudnya biar maju gitu loh, maksudnya saya nggak mau begini-gini aja kan istilahnya. Pemasarannya nggak mau di sekitar rumah aja. Ya udah saya nekat gitu. Alhamdulillah orang DKWM itu welcome gitu untuk Menarik. Berarti kan yang penting tekadnya ya Bu. Iya, yang penting semangat tekad kita. Ini produk kita yakin kita pengen maju gitu kan. Terus harus pede sama produk sendiri. Mungkin aja kan di luar sana ya mau yang namanya produk pasti banyak juga ya kompetitor atau saingan gitu kan. Penting kita punya keunikan sendiri, yakin gitu. Terus kita kelola dengan baik. Iya. Gitu. Ya awalnya saya juga nggak pede gitu. Tapi setelah digabung di komunitas ternyata banyak produk-produk yang lain. Gitu kayak keong itu bisa dijual juga ternyata. Iya dibikin rica, ternyata ada pasarnya seperti itu. Kayak pangsit, kulit pangsit waktu itu bareng sama saya pelatihan. Itu kulit pangsit cuma dipotong-potong, terus tinggal goreng kan ya. Kulit pangsitnya kan beli di pasar gitu. Dikasih sambal itu juga ternyata laku gitu loh. Berarti menarik ya sebenarnya wadahnya UMKM itu sebenarnya udah cukup banyak ya disediakan oleh pemerintah kan. Banyak, itu dari pemerintah ya. Kadang ada juga kan orang yang protes gitu kok nggak ada pembinaan UKM. Sebenarnya ada ya, cuma kitanya gitu. Kitanya mungkin nggak tahu gitu kan. Makanya kita harus harus benar-benar melek baca gitu kan. Terus kalau produk kita mau maksudnya itu diakuin gitu, legalitas yang pertama. Legalitas itu kayak PIRT halal gitu ya. Kayak sampai ke merek juga berarti ya. Iya, hakinya ini gitu kan. Udah nih ya, itu semua dibantuin tuh sama tanpa bayar. Ya. Mantep tuh. Iya. Jadi memang cukup banyak juga ya kalau saya boleh katakan peranan pemerintah ya. Banyak sekali ya, karena pembinaannya mungkin tidak membina langsung secara ini, tapi menyediakan fasilitas sarana dan fasilitas ya. Asal kitanya mau gitu kan. Ya kayak misalkan ada pelatihan atau apa diikutin langsung diterapin atau ini kan langsung terapin. Kalau nggak diterapin nanti lupa. Ya. Terus habis pelatihan tiba-tiba ingat cucian langsung. Aduh, apa ya tadi pelatihannya? Harus dicatat juga tuh karena kalau online tuh ya Bu ya. Kalau namanya online kadang orang males ya nyatetnya atau apa gitu kan. Yang pelupa itu bisa langsung hilang tuh karena udah walaupun kita fokus dengan laptop atau apa udah langsung hilang. Iya. Kalau saya biasanya habis pelatihan langsung hubungin narasumbernya. Oh gitu. Kadang nanya ini gimana sampai saya bisa ya sudah. Akhirnya. Untung narasumbernya sabar. Iya. Aduh, ini ibu ini langsung iya betul. Aja. Kalau ngasih tahu ibu-ibu kan harus sabar gitu ya. Iya, kebetulan saya juga membantu ya ibu-ibu di UMKM untuk foto produk gitu. Karena emang harus sabar gitu karena pertanyaannya bisa macam-macam gitu. Bahkan yang menurut kita gampang, aduh ini yang namanya ibu-ibu perlu namanya kita pemula butuh bimbingan ya pasti. Iya, pasti. Nggak masalah lah itu. Ya kayak saya bikin Instagram itu kan awalnya apa sih itu gitu kan, saya nggak pernah tahu gitu ya.
TikTok gitu kan. Kalau minta ajarin ke anak apa sih gitu ya. Akhirnya ya saya cari sendiri. Alhamdulillah itu ada pelatihannya. Iya. Menarik sih. Ibu kan berarti ibu ibu rumah tangga full. Ya, terputus tadi Bu ya. Mohon maaf ya teman-teman. Ya maklum lah, kameranya juga lelah ya setelah 30 menit ngobrol. Biasanya dia buffer terus nyimpen dulu, dia stop otomatis gitu. Tapi menarik nih ya. Nggak berasa aja kita udah 30 menit ngobrol 30 menit ya. Ngobrolin apa aja sih ini. Tadi balik lagi pertanyaan terakhir itu. Kan ibu juga aktif profesinya sebagai ibu rumah tangga, punya anak ya Bu ya, terus punya suami dan punya rumah yang harus diurus juga tentunya. Nah, gimana Bu bagi waktunya antara mengerjakan bisnis, usahanya dengan yang ada di rumah? Iya. Yang pasti sih untuk rumah dulu. Oke. Nah, kebantunya 3 anak saya ada di pondok. Jadi nggak terlalu ribet gitu kalau pagi-pagi. Ya. Kalau yang itu kan udah, yang di rumah kan udah besar-besar. Kebetulan saya anaknya 6. Wow. Jadi yang 3 ini udah dewasa lah gitu ya, udah bisa ini sendiri. Nah, yang 3 ini di pondok. Jadi waktunya kan agak longgar gitu ya. Maksudnya nggak terlalu itu, karena anak saya kan udah besar. Tapi juga. Sama pandemi tetap di pondok atau pulang ke rumah? Di pondok. Tetap ya? Iya. Artinya gitu. Ya kalau kayak gitu kan emang ibu udah berarti udah fokus lah ya. Iya. Kan bingung juga ya kalau di rumah kerjaan paling kan selesai kan jam siang udah selesai. Iya. Itu kan udah tinggal santai atau apa gitu kan, kita fokus ke bisnis. Tapi ada nggak Bu, misalkan ibu menerapkan satu disiplin waktu, misalkan saya bangun pagi harus posting dulu, harus apa, jam sekian posting gitu. Pagi-pagi setelah sholat. Setelah sholat tuh biasanya setelah subuh pasti posting dulu yang pertama itu. Sekitar jam 5 lah ya. Iya. Jadi saya prinsipnya kan rezeki bisa itu dari pagi katanya kan. Jangan kalah sama ayam. Itu prinsip saya. Tapi kalau untuk pelatihan kan ada jam-jam prime time apa namanya itu? Jam-jam tertentu ya. Iya, jam-jam tertentu. Jam 9 gitu. Nah, kalau saya emang enggak, setelah selesai sholat, pasti saya pertama posting dulu. Itu udah otomatis ya itu. Iya, jadi menjemput rezeki pagi hari. Tapi betul suka ada aja yang masuk gitu dan closing gitu. Saat closingnya dari jam berapa Bu udah closing? Ya jam 6 kadang masuk ada closing gitu. Berarti betul juga rezeki dijemput pagi hari. Betul. Harus diterapkan nih ya. Iya. Jadi sholat subuh, selesai sholat subuh, ngaji dulu, langsung posting ya, menjemput rezeki. Jam 6 langsung closing. Iya. Amin. Iya. Suka-suka begitu sih Mas. Iya. Subhanallah ya Bu ya. Iya. Itu berarti closingnya itu kan dari, kalau yang WA gitu dari ibu-ibu sekitar atau dari semua? Udah banyak sekarang grup. Banyak dari grup ada ya. 100 grup semua WA tuh. Iya. Wah, 100 grup WA isi 30 aja udah 3.000 ya itu. Iya. Makanya ya namanya itu penjual online ya. Harus ya begitulah, maksudnya kita ngenalin gitu produk kita. Kalau kita punya produk nggak dikenalin kan gimana mau jualannya gitu loh. Tapi menarik Bu. Ibu berarti pagi itu ngeposting ke 100 grup itu? Enggak? Jam paling berapa? Enggak sampai semua sih. Sampai semua lah ya. Ada jamnya, nanti zuhur. Nanti ada lagi. Untuk grup ini. Wah, keren. Pastinya grup itu tercipta dari pelatihan-pelatihan pasti ya kan? Iya, dari pelatihan-pelatihan.
Nanti kan ada informasi, kalau setelah ikut komunitas itu kan kadang banyak juga tuh informasi-informasi untuk grup ini. Saya sih ikut aja karena saya kan punya produk, istilahnya tujuan saya untuk jualan gitu. Ya, pokoknya apapun pelatihannya, baik yang udah pernah diketahui tetap ikut ya Bu ya. Yang penting kita dapat dapat istilah networknya ya, dapat komunitas baru, terus suka ada ilmu baru juga. Pastinya, padahal kan kita misalnya udah tahu, tapi suka ada ilmu baru gitu loh. Iya, benar-benar. Jadi jangan pernah merasa cukup berarti ya. Yang namanya kita belajar itu kita nggak boleh merasa cukup gitu. Iya. Sama ini kita juga harus bagiin. Iya. Ya kan? Artinya ada misalkan ibu-ibu di sekitar kita pengen merintis juga, ya kita harus juga tetap berbagi gitu. Jangan sampai kita tahu sendiri terus itu nggak dibagi ilmunya. Nah itu saya tuh Mas. Jadi saya itu posting pagi itu bukan jualan, tapi produknya foto produk saya. Tapi kadang saya motivasi gitu. Jadi ayo beli dong produk saya, nggak pernah. Oh gitu. Iya. Wow, gimana Bu caranya Bu? Itu juga lewat pelatihan juga. Jadi dikasih tahu jangan maksudnya itu kalau jualan tuh jangan ngajak orang, kan lama-lama orang bosen juga. Iya, makanya saya tadi di bayangan saya pertama, wah Ibu Rika posting ke beberapa grup isinya minta beli produknya. Enggak, saya nggak pernah. Kayak gitu ya. Jadi motivasi kadang saya isi itu ya. Ya ambil dari Google lah, dari mana tentang produk saya, ikan mas itu apa, pepes itu apa. Ya yang penting ada pelajarannya juga untuk mereka. Ternyata itu suka dinanti-nanti. Oh gitu, karena saking rutinnya ya kita. Jadi pernah ketemu suatu waktu di mana ya, di dinas mana. Ternyata dia satu grup dengan saya. Pas lihat produk saya, oh ini dapur Mom Rika gitu. Iya Bu gitu. Saya suka bintangin loh kalau ibu ini posting gitu. Oh berarti mereka baca juga. Tentang motivasi apa gitu. Paling nggak mereka ya gitu strategi marketing ya. Iya. Nah, kita nggak harus posting produknya kita gitu. Kalau kita rutin melakukannya, ya orang pasti udah tahu gitu. Pasti ada aja gitu yang ingin beli. Iya. Gitu. Karena kan kadang-kadang kan kita ya suka dilema juga tuh kadang. Misalkan kita baru bikin Facebook, pengennya produk kita semua diposting gitu kan, jualan kita apa, semua grup WhatsApp dijual semua gitu kan. Tapi justru dengan cara yang ibu lakukan tadi, ibu nggak pernah memaksa atau beli ini enggak. Saya ya motivasi terus ikan mas tuh apa gitulah, yang ada pelajarannya juga, edukasi ya. Menarik ya. Jadi perlu dicontoh nih ya, termasuk kepada saya juga. Saya juga punya beberapa produk sih ya. Kita bikin usaha kecil-kecilan gitu. Gitu ya. Sekarang nih masih promonya masih jual-jual ini. Tapi menarik juga nih, kita bangun pagi langsung posting pokoknya. Siap. Nah itu teman-teman harus ngelakuin itu. Ingat pesan mereka, kalau misalkan ada pelatihan atau apa, ada podcast ini, langsung lakuin ya, jangan nggak dilakuin ya, ntar lupa. Iya, ntar lupa. Ya, menarik. Terus di sini saya tadi lihat juga ada apa nih? Ada sambal. Iya. Apa nih Bu? Sambal apa ini Bu? Itu sambal ada 3 varian juga kebetulan. 3 varian. Ini yang ready baru 1 di rumah. Sambal bawang. Terus sambal baby cumi sama sambal jambal. Tuh. Sambal bawang. Iya. Biasanya sih untuk bikin nasi goreng Mas. Nah, jadi saya nasi gorengnya itu sambalnya di pinggir nasi goreng. Kalau ini bisa dicampur ya. Campur. Kayak sambal jambal itu bisa untuk nasi goreng juga. Jadi nggak usah repot ngulek-ngulek, tinggal ini aja. Apalagi ini sambal cumi ya Bu ya? Sambal cumi, iya. Wah, mantep tuh.
Baby cumi. Baby cumi ya. Itu berarti cuminya udah ada di dalamnya, tinggal makan. Iya, tinggal makan ya. Iya. Ini udah ada PRT ini juga. Oke, ini sama ya tadi ya, dibantuin oleh ini ya, Dinkes ya. Tanpa berbayar juga. Yang penting kita mau cari informasi, punya produk, fokus sama produk kita, gitu kan. Terus mau ribet. Kalau ngurus izin itu kan memang kita yang harus ribet gitu, maksudnya ribet tuh nyiapin dokumen. Oh iya, pasti. Kadang orang males gitu kan ngurus-ngurusnya. Karena gitu. mungkin karena orang berpikir bahwa ngurus izin itu tidak nggak ada manfaatnya buat produknya. Tapi menurut Ibu ada manfaatnya nggak? Banyak manfaatnya. Jadi saya bisa masuk kemana-mana lewat produk. Oh gitu. Maksudnya masuk ke kementerian ini, ke supermarket gitu juga bisa. Iya, kan kalau masuk supermarket yang penting izinnya dulu. Harus ada izinnya ya. Jadi izin, terus kemasan harus bagus. Iya. Jadi kita kan udah dilihat, udah izinnya, kemasannya menarik, udah masuk. Nah, berarti kalau yang ingin maju, ya artinya kan ini ingin maju ya. Iya. Pemikirannya artinya kita mikirnya ini bisa dimasukin di mana-mana, bisa go kemana-mana gitu. Itu harus tetap ada izinnya. Oh, penting itu perizinan yang. Kalau yang berpikiran tadi, buat apa sih izin, itu berarti levelnya masih di ibu-ibu komplek lah gitu kan, masih di sekitar gitu. Iya. Terus ciptakanlah produk yang lain dari yang lain. Nah, ya jangan orang bikinnya kayak gini kita ikut, enggak, kita harus punya itu sendiri gitu. Punya istilahnya kalau di IT itu inovasi. Iya, punya daya jual sendiri beda dari yang lain. Ada perbedaannya. Kalau ini ngomongin perbedaan dengan yang lain. Saya tahu sambal itu udah banyak. Iya. Nah, ini bedanya apa Bu, dari yang lain? Sambal ini tahannya 2 bulan di suhu ruangan. Iya, tanpa pengawet. Iya, karena masaknya lama. Sampai 8 jam. 8 jam lagi. Kayaknya dapur Ibu 8 jam terus nih. Karena untuk kandungan airnya supaya jangan banyak gitu loh, Mas. Jadi itu awet, tanpa pengawet itu kita harus sabar juga masaknya. Oh gitu, caranya gitu ya Bu ya? Iya. Maklum saya nggak biasa masak Bu, ini nggak tahu caranya. Iya gitu. Berarti harus masaknya lama, terus supaya airnya terus dari pemilihan bahan baku juga jangan yang maksudnya yang seger-seger gitu, jangan yang jelek-jelek dimasukin. Itu kan untuk kualitas rasa juga beda nantinya. Gitu. Iya. Berarti ini 2 bulan ya? Iya. Wah, mantap nih. Terus ini Terus tadi kan ada 3 rasa ya? Iya, 3 rasa. Jambal ikan jambal sama baby cumi. Iya. Tapi paling enak emang buat nasi goreng. Iya. Nasi goreng pagi-pagi nggak perlu ulek-ulek, tinggal ini 1 sendok makan apa 2 sendok makan. Enak. Terus telur orak-arik langsung dicampur nasi, jadi nasi goreng. Oke. Iya. Praktis ya. Ngomongin ini kan produknya Bu Rika udah banyak di sini ya. Boleh nggak kita istilahnya kalau anak muda sekarang spill harganya berapa? Infonya harganya berapa misalkan? Kalau harga mah nanti bisa di DM. Iya, DM. Kontak tuh ya di Instagram. Dapur Mom Rika. Iya. Tapi ini dijualnya 1 paket. Yang ini ada 1 paket isinya berapa? 4. Iya. Satuan juga bisa, tapi ini bawa yang 1 paket. Oke. Iya. Berarti semuanya ini ada di Instagram itu ya? Nggak terpisah kan antara Enggak. ini? Oke. Terus di sini ini ada nasi box. Ya, itu nasi box. Paket pepes ayam. Maaf. Paket pepes ayam. Iya. Oke. Tapi ini dijualnya kayak apa? Dijual online juga atau catering atau apa? Online juga. Online ya. Iya.
Isinya sama. Suka-suka dari Instagram juga sih Mas, itunya infonya. Tergantung request. Saya suka tanya kan kalau ada pelanggan baru, tahu dari mana? Maaf gitu, dari Instagram ternyata. Oke. Sebelum kita itu mungkin dari satu pertanyaan lagi mungkin. Ini kan Ibu udah banyak sekali bisnisnya, usahanya. Kira-kira apa sih pengalaman sulitnya gitu? Kesulitan dalam membangun bisnis ini apa Bu? Kira-kira Bu? Kesulitannya yang pasti itu membangun itu pelanggan, mencari pasar gitu. Mencari pasar iya. Di awal ya. Di awal. Terus yang Kendrick kemarin kan pelajaran juga tuh buat saya. Iya. Apa tuh yang pelajarannya? Maksudnya itu apa namanya? Jadi berhenti dulu kan. Ya jadi memulai bisnis itu harus istilahnya tuh semangat lah gitu, niat yang penting itu. Iya. Jadi bisa bangkit lagi. Oke. Terus harus mau maju gitu loh maksudnya. Nah, terus jangan mau maju ya. Iya mau maju, terus harus terus belajar. Itu aja. Ya, pokoknya kita nggak usah pikirin bisnis kita udah sukses, udah omset sekian puluh juta, tetap harus belajar. Harus belajar. Ya, karena setiap itu pasti ada ilmu baru gitu. Betul. Dan juga Bu, bisnis makin lancar, makin bagus, itu bukan berarti saingannya makin dikit. Oh iya. Justru saingannya makin banyak. Kata gitu. sikut-sikutan. Sikut-sikutan. Karena kan udah ada, oh dia sukses ini nih, kita bikin juga. Tapi jangan takut, yang ngasih rezeki kan Allah. Ya, tetap bangun pagi, berdoa, baru posting. Tapi itu kan tadi kesulitan yang Ibu hadapi. Di antara kesulitan itu ada nggak satu kejadian yang menurut Ibu ini adalah titik tersulitnya Ibu gitu saat membangun usaha ini? Maksudnya fase, kalau istilahnya zaman sekarang fase ngedownnya itu loh, yang paling downnya itu ya pas ngedownnya itu ya pas Kendri saya banyak nggak laku itu, kadaluarsa kan otomatis uang saya juga berhenti modal di situ. Iya, dari situlah gimana caranya ini, maksudnya uang udah nggak ada kan. Tapi waktu itu sempat dalam fase itu sempat kesulitan banget sampai pinjam uang atau apa gitu? Nggak sampai sih. Iya, jadi saya memang nggak minjem maksudnya itu prinsip saya nggak mau punya utang. Jadi itu uang yang ada aja kita kelola. Makanya ini kan mulainya dari 1 kilo ikan seperti itu. Jadi dari modal yang sedikit. Ya kita puter lah gitu. Oke, jadi itu tadi ya Bu ya. Ya pasti punya cerita sendiri lah gitu. Kalau kemarin tuh Pak siapa ada di Diary of UMKM yang pertama, kesalahannya adalah dia lama berhenti terus mau bikin lagi udah sulit gitu. Itu kan juga satu faktor ya. Kayak Ibu misalkan dari Cambridge nih mau bangkit lagi, saya rasa itu udah cukup berat. Ya. Saya pernah baca buku. Jadi ada kata-kata kalau berhenti jangan. Maksudnya kalau rehat boleh. Jadi kalau usaha ya jangan berhenti gitu. Kalau mau mulai lagi sulit. Ya, jadi gitu. Kita kalau lelah istilahnya ya udah kita istirahat dulu. Istirahatnya juga jangan terlalu lama. Ya. Iya, jangan terlalu lama sambil cari-cari gimana gitu. Oke, berarti PPS ini baru ya berarti iya, ya? Baru 2 tahun. 2 tahun lah ya, awal pandemi kan 2020 gitu. Kalau ngomongin kadang kan orang menolak ukurnya kan utamanya biasa omsetnya berapa gitu. Kalau sekarang gimana nih Bu? Kalau ini sih masih sedikit sih Mas. Baru 10 lah. 10. Iya. Okay. Tapi menarik sih kalau orang mengatakan selalu omset itu adalah utama gitu. Sebenarnya kalau saya nggak setuju Bu, karena omset itu bukanlah ukuran kesuksesan yang utama gitu. Justru gimana kita berproses gitu. Berproses itu kan
ada kalanya kita ada rugi, ada kalanya kita belajar, ada kita ngajarin orang, bermanfaat buat semua orang. Itu adalah salah satu kesuksesan menurut saya. Jadi tidak dinilai dari omset gitu. Iya. Terus untuk ini kalau omset itu kan sesuai apa namanya tuh, kalau kita tahu omset itu kan harus ada catatan ya Mas ya. Jadi usaha itu penting pencatatan keuangan. Jadi kita tahu kita rugi apa enggak. Nah, iya betul. Gitu. Pasti ada pelatihannya juga tuh. Iya. Sekarang lebih mudah gitu, ada aplikasinya. Kan? Jadi ketahuan, oh bulan ini kamu rugi itu udah tertulis di situ. Rajin nyatat aja kan. Iya. Terus nyatetnya juga enggak di kertas sekarang, semua serba di handphone. Langsung. Di handphone. Iya, jadi ketahuan gitu. Ya, itu juga pelajaran penting tuh. Karena kan ya namanya saya sendiri juga bikin bisnis, kadang keuangannya masih nyampur dengan kantong pribadi gitu kan. Jadi harus benar-benar dipisahin kalau kita benar-benar ingin ingin maju gitu. Ya kalau ada pencatatan itu kan ketahuan gitu, maksudnya ruginya gimana, ininya di mana gitu. Kalau dulu kan tanpa nyatet-nyatet, kayaknya untung nih gitu kan. Dulu sebelum tahu pembukuan. Setelah pakai pembukuan jadi tahu, oh kita ruginya di sini. Karena kalau produk kita diam aja sebetulnya rugi. Iya benar. Karena kan nggak keluar gitu. Keluar, ternyata. Benar. Setelah dapat ilmu, oh iya juga ya. Karena beban listrik apa itu kan katanya itu juga gitu. Oke. Baik. Sebelum kameranya mati lagi, sekarang saya satu pertanyaan lagi deh. Tadi satu pertanyaan terus ya. Iya. Bukan satu pertanyaan sih. Satu aja. Pesan Ibu untuk teman-teman yang lagi berjuang bikin usaha atau yang mau bikin usaha. Ya. Pesan saya sih pertama itu jangan takut. Jangan takut untuk mencoba. Terus mendekat ke dinas-dinas, terutama dinas DKUM agar kita dibina gitu loh. Jadi kalau setelah dibina kita ada ilmunya Mas, bisa dipraktekkan untuk bisnis kita. Seperti itu. Berarti jangan juga kalau karena kita sudah pinter jangan merasa ogah gitu untuk dinas ya. Terus legalitas diurus gitu itu untuk memudahkan kesananya. Memudahkan untuk maju ya Bu. Iya, seperti itu. Oke, baik, menarik sekali obrolan kita di Diary of UMKM kali ini. Nggak kerasa ini kayaknya paling lama ya, tapi asik kok obrolannya sama mereka, banyak sekali informasi-informasi ya buat teman-teman yang ingin membangun usahanya ya. Jadi terima kasih banyak Ibu Rika udah mau berbagi di sini ya. Untuk teman-teman yang ada di sini ya, mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi ya, enggak Ibu Rika nggak bosan kesini ya. Insya Allah saling berbagi, sharing dengan teman-teman yang lain. Iya, terima kasih juga atas undangannya. Siap ya. Jadi teman-teman kalau ingin bertanya juga boleh ya Bu ya, hubungi ke Dapur Memrika. Kalau misalkan dari sini saya pengen tahu banyak tentang ini, Ibu, berarti Bu Rika juga siap dong membalas ininya, ya kan? Kalau banyak sih yang nanya perizinan gini, karena saya udah lebih dulu, ya saya kasih tahu. Kayak pembicara kan, wah di WA terus nih sama Bu Rika juga harus berbagi sama dengan pembicara gitu. Ya. Baik. Terima kasih sekali lagi Bu Rika. Sampai ketemu lagi untuk teman-teman yang di sini. Sampai ketemu lagi di Diary of UMKM selanjutnya. Terus jangan lupa kita akan ada beberapa webinar series yang dilakukan kerjasama oleh antara Parkit dan Kemangkres ya. Itu ada di tanggal 24 September, kemudian tanggal 1 Oktober, kemudian tanggal 8 Oktober itu webinar series. Nah, materinya sangat beragam dari business development, kemudian foto produk dan keamanan transaksi online. Dan juga nanti ada
webinar utama yang terdiri dari beberapa narasumber. Nah, Bu Rika juga harusnya daftar. Oh gitu. iya, Harus daftar. daftar. Kemudian teman-teman juga ada di sini. Sudah daftar. Wah, sudah daftar. Sudah daftar ya. Jadi, Karena pasti ada ilmu baru. betul. Iya. Jadi jangan pernah lelah untuk belajar. Iya. Oke. Baik, terima kasih semua. Sampai jumpa. Bye.